Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang latihan soal susunan kapasitor ya. Nomor 1, 5 buah kapasitor disusun seperti tampak pada gambar. Susunan itu dihubungkan sumber tegangan DC 6 volt. Hitunglah tegangan antara titik A dan B, muatan yang tersimpan dalam kapasitor 45 mikrofarad, energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor 30 mikrofarad. Kita jawab ya. Perhatikan baik-baik, rangkaian kapasitor seperti ini saya bisa sederhanakan seperti itu ya. Coba perhatikan 5, 10, 45, ini tersusun secara paralel ya. Kalau paralel, C penggantinya, kapasitas penggantinya tinggal menjumlah saja ya. Dijumlah 5 tambah 10 tambah 45. Itu berarti hasilnya adalah 60 mikrofarad. Jadi di antara titik A dan B ini, kapasitasnya bisa kita ganti menjadi 60 mikrofarad. Oke, nah terus kemudian ini tetap ya, 20 mikrofarad tetap, 30 mikrofarad juga tetap. Misalkan aja muatan yang tersimpan dalam 60 mikrofarad itu adalah Q1, dalam 20 mikrofarad Q2, dalam 30 mikrofarad adalah Q3. Nah ini dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt. Nah perhatikan kita bisa mencari C totalnya ya, C totalnya. Ya karena ini seri berarti rumusnya adalah seper C tot sama dengan seper 30, seper 20, seper 60. Kita samakan penyebutnya 60, 60, 60, berarti ini 2, 3, 1 ya. Kita jumlahkan aja 2, 3, 1 itu 6, berarti kalau begitu C totalnya ketemu 10 mikrofarad. Nah, coba ini C totalnya sudah ketemu ya, 10 mikrofarad, saya geser ke atas. Nah, kita tahu bahwa kalau susunan seri, itu kan muatan yang tersimpan dalam masing-masing kapasitor itu sama besarnya. Jadi Q1 sama dengan Q2, sama dengan Q3, sama dengan Q total, yaitu C total dikalikan V total. Sedangkan V totalnya diketahui 6 volt. Jadi kalau begitu, akhirnya kita dapatkan bahwa Q totalnya 10 kali 6, berarti 60 mikrokulum. Jadi kalau begitu sudah ketemu muatan pada masing-masing kapasitor ini ya, Q1 hingga Q3. Nah, VAB itu kan sama aja dengan menghitung V1. V1 itu V pada kapasitor C1 ini, yang muatannya Q1. Jadi kalau begitu VAB sama dengan V1, Q1 bagi C1. Berarti 60 per 60. Hasilnya adalah 1 volt. Nah, itulah tegangan antara titik A dan B. Nah, terus kemudian ini saya geser aja ke atas, VAB-nya adalah 1 volt. Nah, terus kemudian kita ditanya muatan yang tersimpan dalam kapasitor 45 mikrofarad. Jadi kalau begitu kita pakai rumus ini, kita tinggal masukkan aja ya C-nya 45, sedangkan VAB-nya ketemu 1 volt, berarti hasilnya adalah 45 mikrokulum. Kemudian yang C, energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor 30 mikrofarad. Ini ya, 30. Nah, perhatikan saya menggunakan susunan kapasitor yang tadi yang sudah disederhanakan. Tadi ini kan 60 ya, paralelnya 60, 20, 30. Nah, sekarang perhatikan di sini muatan pada 30 mikrofarad itu sudah ada sebesar Q3. Nah, tadi kan Q1, Q2, Q3 sama semua nilainya. Nilainya adalah 60 mikrokulum gitu kan ya. Oke, nah sekarang saya menggunakan rumus V sama dengan setengah QV untuk mencari energi listrik dalam kapasitor 30 mikrofarad ini. Nah, karena di sini yang diketahui C, kapasitas sama muatannya, ya, oleh sebab itu ini saya urai dulu rumusnya. Setengah QV itu saya jadikan V-nya Q per C. V itu Q per C, jadi akhirnya dapat rumus setengah Q kuadrat per C. Kalau ditanyakan berapa energi yang disimpan dalam kapasitor 30 mikrofarad, ya sudah berarti W3 yang ditanyakan. W3 sama dengan setengah Q3 kuadrat per C3. Nah, kita ingat tadi, muatannya kan sama semua ya. Q1, Q2, Q3 itu 60 mikrokulum. Ya kan? Jadi kalau begitu kita tinggal memasukkan aja Q3 60 mikrokulum, 60 kali 10 pangkat min 6. Saya kuadratkan ya. Terus kemudian C3-nya sudah diketahui 30 mikrokulum, 30 kali 10 pangkat min 6. Nah ini kalau dihitung jebret hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 5 Joule.
Nomor 2, perhatikan rangkaian kapasitor di bawah ini. Jika tegangan antara titik A dan B adalah 3 volt, maka berapakah tegangan sumber E? Jadi ini yang ditanyakan adalah tegangan sumber E dari baterai ini ya. Kita jawab. Kapasitor 6 mikrofarad dengan 3 mikrofarad ini tersusun secara seri. Jadi seri antara 6 dengan 3 kita bisa cari dengan mudah. Kalau seri kita pakai rumus seperti CS ya, 1/6 plus 1/3. Nah, terus kemudian ini kita samakan aja penyebutnya 6 ya. Jadi ini akhirnya 3/6 sehingga CS ketemunya adalah 2 mikrofarad. Nah, 2 mikrofarad dengan 4 ini tersusun secara paralel. Jadi kalau paralel kita jumlahkan aja ya, 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi di antara C dan D, ini kapasitornya bisa diganti dengan satu kapasitor saja dengan nilai kapasitas 6 mikrofarad. Nah, coba perhatikan sekarang rangkaiannya disederhanakan seperti ini ya, 2, 3, 6. Jadi antara C dan D ini kapasitornya menjadi 6 mikrofarad. Nah, kita mencari muatan yang ada dalam kapasitor QAB ini ya. Dalam 2 mikrofarad ini berapa muatannya? Kita cari dengan rumus QAB sama dengan CAB dikalikan dengan VAB. VAB-nya itu sudah diketahui dalam soal 3 volt ya. Jadi 3 volt dikalikan 2 nanti berarti hasilnya adalah 6 mikrokulum. Nah, itu muatan yang tersimpan dalam kapasitor 2 mikrofarad. Tapi kita lihat bahwa kapasitor 2 mikrofarad, 3 mikrofarad, dan 6 mikrofarad ini tersusun secara seri. Jadi kalau seri pasti muatannya sama besarnya. Jadi QAB sama dengan QBC sama dengan QCD yaitu sama dengan 6 mikrokulum. Ya, karena ini susunan seri. Sekali lagi, susunan seri itu punya sifat muatan yang tersimpan dalam masing-masing kapasitor akan sama besarnya. Nah, kita bisa mencari VBC dengan mudah karena muatannya sudah ketemu. QBC-nya adalah 6 mikrokulum. Jadi VBC itu QBC dibagi dengan CBC. QBC-nya itu 6 mikrokulum, sedangkan CBC-nya itu 3 mikrofarad. Jadi hasilnya adalah 2 volt. Itulah tegangan antara titik B dengan C. Oke, nah ini yang sudah saya temukan ya, VBC tadi 2 volt, saya geser aja. Oke, sekarang kita lanjut mencari tegangan antara titik C dengan D. Nah, VCD itu berarti QCD dibagi dengan CCD. QCD itu pasti sama dengan QAB sama dengan QBC ya, 6 mikrokulum. Jadi saya taruh di sini 6 mikrokulum, CCD itu adalah 6 mikrofarad. Jadi 6 dibagi 6, 1 volt. Oke, kalau VCD sudah ketemu 1 volt, untuk mencari tegangan sumber E itu gampang sekali karena E itu sama dengan V total ya. Sifat rangkaian seri GGL sumbernya itu jumlah dari tegangan pada masing-masing kapasitor. Jadi kalau begitu, tegangan sumber ini sama aja dengan V total, VAB ditambah VBC ditambah VCD. Padahal VAB sudah tahu kita dari tadi ya, 3 volt, VBC adalah 2 volt, VCD 1 volt. Kita masukkan aja. Nah, ini sudah saya masukkan semua. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 6 volt. Itulah tegangan sumber yang ditanyakan. Nomor 3, perhatikan rangkaian kapasitor di bawah ini. Jika kapasitor sudah terisi penuh muatan listrik, maka hitunglah muatan yang tersimpan dalam kapasitor ini. Jadi kalau kapasitor sudah penuh dengan muatan, ini dikatakan keadaan tuna atau steady ya, steady state. Nah, coba perhatikan di sini, kapasitor dalam rangkaian DC, dia tidak melewatkan arus listrik. Ya, karena hambatannya terlampau besar, jadi tidak melewatkan arus listrik. Jadi nanti arusnya mengalir seperti ini ya. Nah, seperti itu arusnya. Alirannya seperti itu. Oke. Nah, karena kapasitor itu tidak mengalirkan arus listrik, maka di sini perhatikan ini bisa kita hilangkan dari pandangan kita dulu. Ya, bayangkan ini tidak ada kapasitornya, jadi yang kita hadapi cuma rangkaian seperti ini. Nah, kita bisa mencari arusnya ini ya. Nah, V total itu I kali R total. V totalnya itu 6 volt, sedangkan R totalnya 10 tambah 2 tambah 5 tambah 3. Jadi kalau kita hitung arusnya bernilai 6/20 atau 0,3 ampere. Nah, setelah arus ini ketemu, kita bisa mencari tegangan antara titik A dan B ini ya. Karena tegangan antara titik A dan B ini adalah tegangan pada ujung-ujung kapasitor.
Jadi kita hitung dulu VAB-nya. VAB itu I kali RAB, I-nya sudah ketemu 0,3, RAB-nya itu 10. Jadi hasilnya di sini VAB-nya berarti 3 volt. Nah, kalau ditanya muatan pada kapasitor 18 mikrofarad, berarti CAB dikalikan VAB. Nah, CAB-nya ya 18 ini ya. Jadi 18 dikalikan VAB-nya 3. Nah, kalau saya kalikan berarti 18 kali 3 itu adalah 54 mikrokulum. Nah, itulah muatan yang tersimpan dalam kapasitor 18 mikrofarad. Nomor 4, setelah kapasitor penuh dengan muatan dalam keadaan tunak, berapakah muatan yang tersimpan dalam kapasitor? Nah, kita jawab ya. Andaikan tegangan pada kapasitor itu adalah tegangan VAB ini ya. Ini titik A, ini titik B. Tegangan pada kapasitor tidak lain adalah VAB. Tegangan di antara titik A dan B. Kita bisa menggeser titik A dan B-nya ke sini. Ya, boleh digeser ke sini. Karena ini nggak ada apa-apanya ya. Jadi A bisa digeser ke sini, B-nya bisa digeser ke situ. Oke, perhatikan di sini kapasitor itu tidak melewatkan arus listrik dalam rangkaian DC. Ya, oleh sebab itu ini abaikan dulu. Pura-puranya kapasitor ini hilang dari pandangan kita. Ting, hilang. Nah, tapi di sini tidak saya hilangkan ya, tidak saya hapus, tetap ada. Nah, untuk mencari berapa tegangan VAB itu sangat mudah. Caranya kita hitung dulu berapa hambatan paralel dari rangkaian bercabang 3 ini. Sebenarnya rangkaian loop ganda ya. Rangkaian loop ganda itu rangkaian bercabang 3. Jadi cabang 1 R-nya 2 ohm, cabang 2 3 ohm, cabang 3 itu 6 ohm. Kita paralel dulu dengan rumus ini. Hambatannya diparalel. 1/RP sama dengan 1/2 plus 1/3 plus 1/6. Nah, 6-nya disamakan ya penyebutnya. Akhirnya dapat 6/6 ini. Nah, 6/6 itu 1 berarti. Jadi R paralelnya ketemu 1 ohm. Nah, ini modal untuk menghitung VAB. Nah, VAB-nya itu kita gunakan rumus RP kali sigma E per R. Nah, sigma E per R ini kita uraikan menjadi E1 per R1 plus E2 per R2 plus E3 per R3. Nah, ini lalu kita masukkan RP-nya 1 ohm. E1 itu pada cabang 1, 4 volt. Dibagi hambatannya di sini 2 ohm. Cabang 2, 9 volt. Dibagi dengan hambatan 3 ohm. Terus kemudian cabang 3, 12 volt. Dibagi hambatannya 6 ohm. Ini kalau kita lihat 2 ditambah 3 ditambah 2, ya kan? Berarti 7 hasilnya. Nah, VAB sudah ketemu 7 volt. Kalau VAB sudah ketemu 7 volt, VAB tadi kan tegangan pada kapasitor. Jadi kalau begitu, kita mencari muatannya pakai Q sama dengan C kali VAB. C-nya adalah 20 mikrofarad dikalikan VAB 7, berarti hasilnya adalah 140 mikrokulum. This is very easy and fun.